kali ya? Iya. Nah, ini agak kurang kalau udah dingin gitu. Dan ini kan dia potensial dingin juga kan. Baru cepat. Iya. Ya, para penikmat kopi, kita jumpa lagi dalam channel saya Ramadan Hamdani Arhab, dan kali ini kita akan mencoba tutorial nyeduh kopi, tapi bukan dengan cara P60, tapi dengan menggunakan alat Kalita. Kalita ini adalah salah satu varian dari P60 juga, dan ini akan tutorial ini akan diberikan oleh dia mengaku sebagai barista rumahan, namanya Om Basir atau Om Putra, dan kita lihat cara dia memberikan tutorial lumayan bagus dan kita bisa nanti mencoba di rumah. Ya, selamat menikmati tutorial Om Basir. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Ulang. Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam penonton yang ada di rumah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara dan teknik-teknik ngebrew. Nama saya adalah Om Basir, bisa dipanggil Putra, bisa dipanggil Basir, terserah aja. Dan hari ini kita bersama Godang Coffee. Jadi di sini ada beberapa varian-varian Godang Kopi, ada honey, ada natural, tapi ada juga di sini full wash ya, walaupun belum tertulis, nggak apa-apa. Anyway, hari ini kita akan nyeduh kopi, dan nyeduh kopi itu dimulai dari pemilihan biji dulu, karena pemilihan biji yang tepat itu akan memerlukan parameter seduh yang tepat juga. Kali ini kita akan memilih kopi natural. Oke. Nah, kita buka nih. Nah, jadi hal pertama sebelum kita nyeduh, kita perlu merasakan dulu kopinya. Pertama kita perlu memastikan tingkat kerapuhan dari kopi tersebut. Jadi semakin rapuh berarti kopi itu semakin matang. Ketika kopi itu semakin matang, artinya cara seduhnya, terus suhu-suhunya itu juga perlu dirubah. Nanti parameter seduhnya akan saya kasih tahu. Yang pertama kita lihat dulu kopinya. Oke, ini ntar saya paling besar aja. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini kopinya mungkin kelihatannya warnanya coklat gitu kan. Tapi untuk memastikannya apakah dia coklat, apakah dia medium, itu harus kita gigit. Nah, jadi kopinya udah saya gigit. Ini tuh agak keras ya kopinya. Jadi prediksi saya ini kopinya itu light to medium. Nah, makanya ketika light to medium artinya kita perlu suhu yang tinggi. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, saya hitung dulu. Kita akan pakai 15 gram aja ya. Kita akan pakai 15 gram dan 225 air. Kalau kelebihan kita ambil aja, nggak perlu pusing. Nah, 15 gram. Saya akan ke dalam dulu menggiling ini, nanti saya balik lagi. Hai, sekarang kita ada di areal menggiling. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini grindernya. Grinder ini umumnya namanya N600, tapi ada varian-varian yang KW-nya. Teman-teman silakan pilih mana yang lebih masuk ke budget. Saran saya beli yang asli, tapi beli yang KW itu nggak apa-apa juga, untuk bisa ngopi. Oke, kita masukin ya beansnya. Nah, seperti itu, langsung kita giling saja. Kita tekan di belakangnya.
Oke, mungkin di sini bisa lihat bahwasannya gilingannya agak-agak kasar ya. Nah, jadi saya mengambil gilingan itu namanya medium to coarse karena alat seduh yang kita pakai agak berbeda dengan alat seduh yang dipakai pada umumnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke meja seduh. Balik lagi kita sekarang ke meja seduh. Jadi tetap nikmati. Nah, buat teman-teman yang sering ngopi mungkin pernah dengar istilah V60. Di sini saya mau menjelaskan tentang alat seduh kita. Jadi yang pertama ini V60. Jadi V60 itu dicirikan dengan corongnya yang 60 derajat. Ini dibikin oleh Hario dari Jepang dan ini salah satu yang alat seduh yang paling populer yang digunakan. Jadi kalau ke kedai kopi biasanya pasti ada pesan V60. Walaupun saya ingin mengkritik kedai-kedai kopi yang menggunakan alat seduh yang berbeda, tapi harganya beda. Padahal sama aja guys, please tolong. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi menurut saya alat seduh itu bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi salah satu ciri V60 itu adalah kita bisa mengeluarkan rasa-rasa yang uniknya, rasa-rasa yang tipis-tipis itu. Jadi kalau teman-teman pernah merasakan cupping kopi, itu rasa-rasa yang spesifik, rasa-rasa manis-manis, asam-asam itu bisa keluar dari V60. Tapi beda halnya dengan alat seduh ini. Ini namanya Kalita. Kalita ini bapaknya dari si V60. Jadi ini jauh lebih tua daripada ini. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang di Jepang. Jadi salah satu culture kopi untuk seduh manual itu atau pour over datangnya dari Jepang juga. Nah, ini cirinya itu adalah dia rata ya, flat bottom. Ini namanya Kalita flat bottom. Terus kalau misalnya dilihat di sini, ini ada 3 lubang. Nah, 3 lubang inilah nanti tempat air itu keluar. Nah, jadi kenapa kita pakai yang ini? Karena kita ingin yang beda aja gitu. Ngapain kita tutorial V60 terus? Dan kelebihan dari ini, dia itu nggak terlalu peduli tentang tuangan, gaya tuangan. Kalau yang ini, tuangan itu sangat berpengaruh. Gitu. Jadi untuk yang beginner, yang baru-baru mulai, pengen coba ngerasain seduh-seduh kopi manual, saran saya pakai ini. Harganya murah dan bisa langsung mulai. Oke? Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita panaskan airnya. Loh, kok mati? Rupanya nggak kecolok, guys. Loh, kok mati? Oh, enggak. Oke, sambil nunggu airnya panas, tadi saya sambil ingin bercerita tentang parameter seduh. Jadi parameter seduh itu menurut saya yang pertama itu adalah grind size, yaitu gilingannya. Nah, gilingan kopi ini berpengaruh tingkat ketipisannya atau tingkat kekasarannya. Semakin tipis grind size-nya kopi, artinya kopi itu terekstrak dengan air panas semakin cepat. Artinya, kalau misalnya teman-teman nyeduh kopi dengan grind size yang tipis, dia akan lebih cepat terekstrak, tapi potensi pahitnya juga lebih tinggi. Oleh karena itu, biasanya kalau kita mau pakai grind size yang tipis-tipis, itu waktu seduhnya itu sangat-sangat singkat. Sangat singkat ini bisa bahkan sampai hitungan 20 detikan untuk espresso, 20-25 detik. Terus mungkin kalau untuk V60 gitu kan, mungkin dia akan stay di 2 menit. Ini juga masih bisa yang pakai yang agak tipis dikit. Kalau pakai yang ini tipis bisa lama. Tebak kenapa lama? Kalau misalnya tahu, kasih tahu di komentar. Tapi nanti akan saya kasih tahu jawabannya belakangan. Oke? Kita masih ini. Oke. Parameter kedua itu adalah air. Nah, air ini sebenarnya panas airnya. Umumnya kopi itu diseduh dari suhu 85 sampai 95 derajat. Nah, tergantung juga jenis-jenis kopinya. Nah, balik lagi nih ke jenis kopi yang di awal, saya bilang ini kan light to medium. Nah, ketika kopi-kopi light to medium ini, dia itu ketika digigit itu agak keras. Nah, ketika agak keras berarti dia itu dia kopinya udah mateng, tapi bisa aja ada kopi-kopi yang lebih mateng lagi gitu kan, yang lebih ratuh. Nah, jadi karena dia agak keras, asumsi saya ini light to medium, sehingga kita perlu air yang sangat panas untuk bisa mengekstrak kopi itu.
Kalau misalnya airnya nggak panas, nanti jatuhnya under extract. Under extract ini artinya rasa-rasa yang tidak kita inginkan, seperti terlalu asam, habis itu rasanya agak lemah. Nah, itu under extract. Kalau over extract artinya pahit, gitu. Nah, jadi pilihannya kalau kopi itu kita harus cari sweet spotnya. Kalau misalnya kita bilang di sini ranahnya over extract, berarti kita nggak mau di sini. Kalau di sini ranahnya under extract, kita nggak mau. Kita cuma mau yang di antara ini aja, gitu. Di antara ini kita mungkin mau di sini, mau di sini, mau di sini, gitu kan. Tapi batasan inilah yang mau kita cari, gitu. Nah, bagaimana rasa-rasanya? Ya tadi, yang pertama adalah gilingannya, yang kedua adalah suhu airnya. Nah, yang ketiga, masuk ke yang ketiga untuk variabel penyeduhan, itu namanya rasio. Rasio itu perbandingan antara gramasi kopi ini dengan gramasi airnya, gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, nah kita selalu nanya gini, untuk beberapa penyeduh-penyeduh yang pemula, dan saya pun awalnya juga bertanya seperti itu. Untuk kopi saya, grind size yang paling cocok berapa ya? Gitu. Kuncinya sebenarnya eksperimen aja. Kalau misalnya rasio ini, dia itu ibaratnya tingkat kerapatan atau tingkat kerenggangannya, menurut saya nih, tingkat kerenggangannya. Kalau misalnya rasionya itu lebar, misalnya 1,15 ke atas, artinya kita berharap ada lebih banyak rasa-rasa di situ. Tapi ada potensi kopi itu bisa under extract, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita rasionya rapat nih, betul-betul 1:10, 1:12, kita itu mencari rasa yang sangat spesifik di kopi itu. Oh, saya mau cari manisnya, oh saya mau cari apanya nih, mau cari asamnya, mau cari bodinya, gitu. Oke? Udah mendidih, biarin aja dulu, gak apa-apa. Nah, variabel terakhir adalah waktu. Waktu itu sebenarnya prinsipnya kontak air dengan kopi. Nah, semakin lama kontak air dengan kopi, semakin terekstrak dia. Jadi kalau misalnya kontaknya sebentar, ya ekstraknya sedikit aja. Nah, makanya ini balik lagi, semua ini kita harus menyeimbangkan antara grind size, antara airnya, suhu air, antara gramasinya, perbandingan air dan kopinya, dan yang satu lagi waktunya. Nah, semua ini kita seimbangkan untuk mencapai sweet spot yang di tengah itu. Yang harapan kita, dia nggak terlalu jauh, tapi dia juga nggak terlalu kurang, seperti itu. Oke? Paham? Nah, terkait jawabannya nanti akan ada di kolom komentar. Oke? Kalau tahu, masukin aja. Siapa tahu bisa dapat gratis dari yang punya channel. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Oke. Nah, ini sekarang kita lanjutkan. Ini dia kertas Kalita 101. Nah, kertasnya kayak gini. Ngelipatnya gampang aja. Pertama, kita lipat yang bagian ininya. Pertama, lipat bawahnya dulu. Seperti ini. Kemudian lipat sampingnya seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita basahkan dulu semua ini supaya hangat dan tidak terjadi suhu yang menurun pada saat kita melakukan proses ekstraksi kopi. Kocok-kocok dulu. Kita buang aja airnya di sini. Oke. Sekarang kita akan kita masukkan kopinya. Kita masukkan kopinya seperti ini. Nah. Jadi entah kenapa yang awalnya saya cuma nimbangnya 15 jadinya 18 gram. Tapi nggak apa-apa. Kita tuang aja di sini. Jadi kalau 18 gram, saya akan hitung dulu dengan kalkulator. Kita mau ambil rasio 1:15. Oke, fase pertama menyeduh adalah blooming. Blooming itu kita menuang 2 kali dari berat kopi. Silakan datang ke sini, Bapak kameramen. Nah, di sini ini adalah fase blooming. Blooming ini ketika dia blebek-blebek ya kalau orang bilang ya. Tapi sebenarnya ini melepaskan karbon-karbon dioksida. Nah, karbon-karbon dioksida ini kita lepaskan.
kemudian kita persiapkan kopi itu untuk diekstrak. Nah, oke. Nah, sekarang masuk ke tuangan yang kedua. Nah, enaknya dari Kalita ini kita nggak terlalu pusing tentang gaya tuangan karena semuanya akhirnya ngumpul di tengah. Jadi tuang aja suka-suka. Ada yang nuangnya zigzag, ada yang nuangnya berputar, ada yang nuangnya membentuk angka 8, angka infinity. Tapi sebenarnya nggak masalah mau tuangannya kayak gimana menurut saya. Itu karena memang salah satu dari keunggulan alat seduh ini, dia bisa membuat kopi kita itu lebih body, gitu, membuat kopi kita itu lebih berat. Nah body itu istilah lain lagi di pengujian kopi. Jadi kita ingin melihat kira-kira kopi ini seberapa berat. Kalau misalnya teman-teman pernah minum air putih dan minum susu full cream, kan beda kan rasanya di lidah. Nah, jadi sama juga. Kopi-kopi yang body biasanya lebih berat. Nah, kopi-kopi yang ringan itu rasanya bisa kayak air aja. Jadi kalau misalnya wah kita bilang mau kopi yang mantap, sebenarnya dia pengen kopi yang body, bukan kopi yang pahit banget. Jadi tolong jangan under extra ketika menyeduh karena itu tidak enak. Oke. Tapi itu kan pendapat saya, ya kan. Bisa jadi salah. Oke, kita tambah lagi. Oke, kita udah masuk menit kedua. Kita udah masuk ke menit kedua dalam penyeduhan kopi. Dan saat ini bisa kita lihat. Nah, udah kelihatan belum? Inilah yang terjadi ketika kita di Kalita terlalu halus. Akhirnya agak macet untuk flow kopinya. Tapi nggak masalah. Karena semua kopi itu enak. Kita tetap bisa menikmatinya. Nah, kita sekarang udah masuk ke 2 menit ke 36 detik. Sambil kita tuang ketiga dan keempat, kita tunggu lagi ya. Kita udah masuk ke fase tuangan yang ketiga. Tadi kebetulan udah saya tuang. Sekarang dia di angka 270. Ini angka harapan kita. Walaupun memang bisa dibilang walaupun bisa kita bilang airnya masih agak kurang deras ya gitu. Cuman ada tekniknya, tenang aja. Biasanya saya tepuk-tepuk gini supaya rata gitu. Nah, sekarang kita udah masuk ke fase 4 menit. Memang agak lama ya. Kalau Kalita sebenarnya saran saya mungkin carilah grind size yang lebih coarse, yang lebih yang lebih kasar, betul, yang lebih kasar. Tapi di sisi lain, kopi kita itu kan tadi kan agak agak keras ya. Nah, harapannya jadinya pas kan gitu. Ya kalau tidak sesuai harapan ya namanya juga hidup kan nggak sesuai harapan ya kan. Karena tidak semua bisa kita dapat di kehidupan kita. Ingat itu baik-baik. 1-2 kopi over extra itu nggak masalah loh. Jadi apa itu, oke? Jangan sedih. Jangan sedih gara-gara kopi kamu tidak enak. Sedihlah karena kamu tidak menyeduh. Anjay. Gitu. Itu masuk blooper ya, tolong. Kita masuk di 5 menit. Nah, ini dia kopinya. Lihat warnanya. Oke. Nah, jadi kenapa kopi ini kita kocok-kocok? Karena pertama kita ingin kopi itu ada di titik di mana kita bisa meminumnya. Ingat nggak tadi suhunya kita kan langsung pas mendidih ya. Kalau misalnya orang minum ini langsung melengkung mulutnya, tidak baik untuk kesehatan. Jadi supaya baik untuk kesehatan, marilah kita tunggu sambil kita turunkan suhunya. Nah, selain itu ada faktor lain kenapa kita harus mengocok-ngocok seperti ini, atau sebagian orang itu menggunakan sendok. Nah, jadi di dalam kopi ini prinsipnya kalau dalam konsep kimia ada namanya senyawa volatil. Senyawa volatil ini dia itu terjadi ketika reaksi pertemuan antara kopi yang digoreng dengan air yang masuk gitu. Akhirnya komponen-komponen senyawanya itu volatil, artinya rasanya masih bisa berubah-berubah. Nah, harapannya dengan kita mengocok seperti ini, kita membuat kopi itu menjadi kurang volatil. Artinya rasanya itu menjadi lebih konsisten. Ketika kita langsung minum, mungkin ada rasa-rasa yang terlalu pahit, mungkin ada rasa-rasa yang
asam banget gitu kan. Tapi ketika udah kita kocok-kocok seperti ini, rasa itu jadi konsisten dari awal sampai akhir, supaya kita bisa mendapatkan pengalaman minum kopi yang menyenangkan. Itu penting, jangan cuma minum kopi doang, nikmati kopi tolong. Oke. Kok ngamuk ya? Ya, kita coba ya. Yummy. Oke. Kita hirup dulu, kita kocok-kocok lagi karena menurut saya masih terlalu panas. Jadi saya nggak mau minum kopi yang terlalu panas, nanti lidah saya melepuh gitu. Jadi buat orang-orang yang suka kopi panas, hati-hati sama lidahnya. Ini dia. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, kalau misalnya orang non-Islam, silakan baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kok harus gitu sih ngerasainnya? Nggak apa-apa. Nanti ada penjelasannya. Oke, surprise! Surprise-nya adalah menurut saya ini kopinya lumayan balance. Sedikit kosong di tengah, ya karena ada faktor mungkin bahkan menurut saya kayaknya kurang lama nyeduhnya, tapi nggak masalah. Tapi tetap bisa dinikmati kok. Asamnya keluar. Jadi kopi ini barusan udah kita cupping nih. Salah satu karakteristik dari kopi ini adalah asam biri-biri menurut saya. Terus kopinya enak banget. Kalau misalnya mau coba, DM aja ke channelnya. Siapa tahu nanti dikirimin sampel ya kan. Nah, mari kita ajak Pak Profesor kita untuk merasakan kopinya. Silakan. Nah, oke. Nah, silakan coba. Thank you. Benar, balance ya. Rasa pahitnya dan manisnya seimbang. Asamnya belum keluar. Tadi katanya asamnya udah keluar, ini belum. Tapi mungkin pada saat semakin dingin dia asamnya makin keluar. Enak, kopinya enak. Dominan manis ya? Dominan manis. Silakan. Komen saya cuma dia berbody. Berbody. Ya. Jadi begitulah kira-kira. Nah, sekarang penjelasannya, kenapa kok yang lain bisa merasakan seperti itu? Balik lagi kita review ya. Sweetness-nya tipis ya. Tuh. Ya, sweetness-nya tipis. Kalau Putra bilang di depan, di tengah, di belakang sweetnya konsisten ya. Asamnya nggak terlalu mendominasi, walaupun mungkin nanti setelah udah turun suhunya dia ada lagi. Berhenti dulu. Sorry. Asamnya ada di sini. Asamnya ada di ujung sini. Ada, asamnya ada di ujung lidah, di paling ujung-ujung. Jadi body dengan asamnya itu sama-sama dominan. Ya. Nice. Ya, asamnya udah mulai keluar. Bravo, Setelah barista. makin dingin. You're amazing. Keren. Thank you. Bashir. Basi. Nah, Barista rumahan. barista rumahan. Penyeduh rumahan. Penyeduh Keren. rumahan ya. Oke. Balik lagi. Jadi tadi berdasarkan testimoni beberapa, udah keluar asamnya, udah keluar manisnya, bodinya juga terang dan well balanced. Padahal di dalam proses cupping, kopi natural ini dia itu justru lebih kelihatan asamnya, manisnya juga dominan, tapi bodinya nggak ada sama sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Berkat ini. Nah, berkat si flat bottom ini. Jadi, kalau misalnya flat bottom ini, seperti yang saya bilang di awal, dia akan mengeluarkan bodinya. Kenapa? Karena semuanya numpuk di tengah-tengah sini. Seperti itu. Oke? Makanya, jadi tidak selamanya di dunia ini nyeduh itu harus pakai V60. Coba juga alat seduh yang lain. Ada Kalita, ada Kristal, ada December Drip. Wah, macam-macam deh untuk bentuk alat seduh. Dan yang paling penting, gunakanlah alat seduh sesuai dengan target rasa dari kopi kalian.
seperti itu. Oke, rasanya penjelasannya seperti itu aja. Apabila ada pertanyaan mungkin di kolom komentar, dan saya mau menjawab kenapa ini tadi mandek, ya kan? Nah, kenapa ini water flow-nya kurang baik? Karena balik lagi dia kan flat bottom ya, semua ngumpul di sini. Jadi kalau misalnya kayak ada, anggaplah ini kayak sebuah jalanan, jalannya ada 3 tapi mobilnya masuknya banyak gitu kan jadi macet tuh, ya kan? Makanya akhirnya kita harus bikin bagaimana supaya mobilnya dalam arti si grind size ini bisa mengakomodir jalan yang sempit itu, seperti itu. Nah, faktor ini juga bisa terjadi karena sebuah gilingan. Jadi, teman-teman penyeduh rumahan, alat apa yang paling penting buat kalian? Alat yang paling penting adalah gilingan, tidak ada yang lain. Gitu. Ini sekunder. Yang paling penting gilingan. Ketika teman-teman punya gilingan yang bagus, otomatis nanti hasil seduhan kopinya bisa lebih konsisten. Oke? Nah, kalau ada duit, belilah Simonelli harga 60 juta. Kalau nggak ada duit, minimal beli Comandante saja, 3,8 jutaan tapi bisa buat seumur hidup. Jangan kayak saya, beli 3 grinder, 3-tiganya rusak, nggak puas, akhirnya beli yang mahal sekali, baru sekarang puas. Gitu, nyesel ya kan? Tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Oke? Nah, tentunya sebelum ditutup, saya mau ngasih salam dulu buat Bang Richard. Bang Richard itu sekarang kedai kopinya itu ada di satu tempat di daerah Jawa, nanti akan saya kasih tahu tempatnya di bawah. Nah, Bang Richard ini adalah orang yang ngajarin saya untuk nyeduh kopi ini. Parameter-parameter ini semuanya saya belajar dari Bang Richard Coffeeisme. Sebelumnya dia kedai kopinya ada di Bekasi. Jadi kalau Bang Richard nonton, thank you Bang buat ilmunya. Semoga kapan-kapan ada waktu untuk ketemu ke tempat kopi Abang. Oke, Bang Richard atau Tufail Al-Ghifari, thank you so much. Dan thank you buat yang nonton, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.